Oke, di video kali ini kita bakalan ngefix bug dari video sebelumnya ya. Nah, mungkin saya bakalan tunjukkan lagi bugnya apa. Nah, kalau kalian tidak tahu, sebenarnya ini adalah conversation yang dengan ID 2 ya. Walaupun ini ID-nya 3, ini ID user sebenarnya yang 3 ini. Dan di sini saya login sebagai paramita, artinya yang user ber-ID 1 ya. Jadi 1 dan 3 ya. Kita bakalan cari conversation ID-nya. Yap, karena di sini saya sudah menyediakan starter pack. Kalian bisa download juga di link deskripsi video ya, bawah ini ya. Kita bakalan lihat di conversations. Di sini ada yang namanya user 1 dan user 2-nya 3, yaitu ID-nya 2. Jadi sekali lagi ini adalah conversation dengan ID 2. Seperti itu ya. Nah, bug-nya adalah orang lain bisa melihat conversation yang terjadi di conversation dengan ID 2 atau istilahnya orang lain bisa mengintip. Karena apa? Di sini kita masih menggunakan public channel ya, belum menggunakan private channel. Nah, katakanlah di Sakanapi Tupulu ya. Kalau yang sebelumnya kan di Paramita dengan Mutia, di sini Sakanapi Tupulu bakalan mengintip conversation apa yang bakalan terjadi. Jadi saya bakalan inspect elemen dan di konsol saya bakalan buat seperti ini ya. Oke, saya buat seperti ini, jadi dia bakalan ngelisten di message.to nama channelnya. Dari mana dapat 2 ini? Yap, karena saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Ini sebenarnya conversation dengan ID 2. Oke, saya klik enter, dan yap, dia berhasil. Kalau saya ketikkan sesuatu dari paramita ya, katakanlah Mutia seperti ini, dan saya bakalan kirim message-nya. Oke, kita tunggu, dan message-nya sudah berhasil masuk. Kita lihat di sisi orang lain, yap, di sini Sakanapi Tupulu, dia memiliki objek ya. Artinya dia bisa mengintip event apa yang sedang dikirimkan dan dia bisa melisten di sini. Kalau kalian lihat bodinya Mutia. Nah, inilah yang harus kita cegah ya. Kita mencegahnya dengan menggunakan private channel ya. Tetapi sebelum ke sana, sebelum membahas tentang private channel, saya bakalan ngefix error di video-video sebelumnya ya. Jadi di sini kalau saya inspect elemen, saya pergi ke konsol, dia bakalan ada error seperti ini. Error in render, error cannot find module.undefined ya. Yap, itu karena sebenarnya hanya gambar ini yang bermasalah. Oke, saya bakalan pergi ke conversation.view tepatnya, dan di sini kita memiliki image ya kemarin ya. Dan kalau kalian lihat image-nya ini require seperti ini ya. Kenapa require? Karena saya kemarin itu ingin mengakses folder source. Harusnya ketika kita memiliki image, kita menaruhnya tepat di folder public ya. Jadi assets ini saya bakalan kopikan. Saya bakalan copy dan saya bakalan paste ke folder public. Oke, seperti ini, dan kita sudah memiliki person image tentunya. Nah, di sini daripada kita buat seperti ini, require, saya bisa membuat seperti ini ya. Oke, dan jangan lupa untuk hapus tutup kurungnya. Untuk add-nya kita ubah menjadi dot seperti ini. Ctrl S dan kembali lagi ke browser, saya refresh. Apakah bakalan ada errornya? Yap, tentu saja tidak ada errornya dan gambarnya berhasil di-load ya. Nah, tetapi saya bakalan ngehapus ya. Tepat di sini yang untuk source ya, di source, di assets, person image saya bakalan hapus karena kita tidak menggunakan foldernya lagi. Kalau saya hapus di sini dan move to recycle bin, dia bakalan ada yang error ya. Kalau kita lihat di Firefox dan saya refresh, oke, kalau saya refresh seperti ini, yap, kalian lihat sidebar-nya tidak ada lagi ya. Di sini kosong karena sidebar-nya sudah tidak ada lagi. Itu kenapa? Karena kalau kita lihat errornya di sini, pergi ke konsol, kita lihat errornya itu tepat terjadi di conversation sidebar ya. Oke, saya bakalan fix lagi. Tepat di conversation sidebar, kita lihat ini ada kita menggunakan image ya. Dan di sini source-nya require seperti yang sebelumnya. Kita buat lagi seperti ini ya. Jangan lupa untuk tutup kurungnya kita hapus. Oke, di sini saya hapus dan ini bakalan saya kopikan. Soalnya di bawah juga ada ya source. Yap, di sini. Mungkin saya langsung hapus seperti ini saja manualnya karena beda untuk penamaan variabelnya. Oke, di sini source-nya people.avatar. Oke, kalau saya refresh lagi dan kita lihat tidak terjadi error apapun dan untuk image-nya sudah berhasil terload semua ya. Oke, di sini karena errornya sudah fix, kita bakalan langsung mempelajari yang namanya private channel ya. Pertama saya bakalan pergi ke Laravel atau backend. Di sini saya buka message creator karena event-nya kita dispatch melalui message creator ya. Dan di sini return new daripada channel, karena channel adalah public, kita bakalan return new private channel ya. Mungkin kalian tidak tahu private channel dapat dari mana. Saya control klik di sini channel dan saya open filenya. Kita bisa melihat di sidebar, kalian bisa lihat ya, ini ada channel.php dan di bawah sini ada yang namanya private channel.php. Inilah yang bakalan kita gunakan. Karena sekali lagi kita bakalan mempelajari private channel ya. Oke, saya Ctrl W atau close dan di sini tepat di sini saya ganti private channel. Karena kita menggunakan nama kelas di dalam function, kita harus mengimpor atau use-nya tepat di atas sini ya.
Kita lihat di sini kita sudah nge-use Illuminate Broadcasting Private Channel ya. Oke, karena kita sudah selesai di sisi backend, kita pergi ke sisi front end, tepat di window.eho ya. Mungkin sidebarnya saya close dulu. Di sini kita lihat di window.eho. Oke, scroll ke bawah. Nah, di sini dia, window.eho channel. Karena kita private ya, buat private seperti ini. Oke, mungkin seperti itu saja. Saya bakalan refresh browser, dia tidak bakalan terjadi error apapun tampil di sini. Tetapi kalau saya pergi ke konsol, kita lihat ya dia bakalan error seperti ini. Atau mungkin ke network saja biar lebih jelas errornya apa. Saya refresh di browser dan dia adalah errornya 404 ya. Kalau kalian tidak tahu menggunakan network ini seperti apa, mungkin kalian bisa ngeklik status dan kalian cari yang berwarna ungu seperti ini ya. Yang berwarna ungu itu biasanya yang error ya. Nah, di sini errornya apa tampil? Yap, dia 404 not found. Yang not found apa? Broadcasting out. Kenapa dia ke broadcasting out? Yap, sekali lagi karena kita menggunakan private channel, dia ada jembatannya ya. Nah, mungkin kalau di video sebelumnya kalian bisa lihat di sebelah kiri atas ya. Kalau kita menggunakan public channel, itu kita bisa mengirimkan event secara langsung ke dalam pusher ya. Sedangkan di private channel itu berbeda. Ketika kita mengirimkan event, dia bakalan masuk dulu ke dalam yang namanya broadcasting out ya. Atau dia bakalan di-authorize terlebih dahulu, baru bisa masuk ke dalam pusher ya. Jadi dia ada jembatannya, seperti itu ya. Oke, di sini saya bakalan buat terlebih dahulu untuk broadcasting out, itu tepat di mana. Kita bakalan pergi ke backend tepatnya, dan saya bakalan cari app.php atau di folder config ya. Oke, di sini saya bakalan scroll ke bawah atau langsung saja cari broadcast. Oke, bukan yang di sini, bukan yang ini juga, tepat yang di sini ya. Yang ini kita harus uncomment terlebih dahulu untuk mendapatkan URL yang kita inginkan tadinya ya. Oke, di sini saya bakalan uncomment seperti ini dan saya save. Dan mungkin kalian tidak tahu ini filenya isinya apa, maka untuk itu kita control klik. Dan di sini dia bakalan ada function boot dan membuat root baru, kemudian rootnya didaftarkan di channel.php. Mungkin kalian tidak tahu ini dia membuat root baru, kita bisa mengeceknya lewat terminal ya. Nah, di sini saya buat PHP artisan root list, ini di Laravel kita ya, karena di sini kalian bisa lihat api.chat.php dan minus compact atau root list saja saya buat. Semua listnya bakalan muncul ya. Oke, saya enter dan tunggu sebentar. Nah, di sini semua rootnya muncul, tetapi kita biar lebih rapi kita buat compact ya. PHP artisan rl minus compact atau minus c bisa juga. Biar hanya 3 ini yang muncul ya, method, URI, dan action. Nah, kalian lihat di sini ada yang namanya broadcasting out ya. Nah, itu artinya datang dari sini tadi. Oke, mungkin saya bakalan komen lagi seperti ini, dan kita lihat apakah bakalan ada root list yang broadcasting out. Kita enter, dan tidak ada yang namanya broadcasting out. Kenapa? Karena kita komen di sini. Itulah gunanya kita uncomment seperti ini. Oke, dan saya save, dan kembali lagi di sini kita lihat. Yap, dia bakalan ada broadcasting out. Nah, ketika kita mendapatkan broadcasting out, kita bakalan refresh browser. Apakah sudah fix problemnya? Tepatnya pergi ke network, saya refresh. Dan kita lihat lagi, saya yakin ini tidak bakalan fix ya. Kalian bisa melihat di sini ada 404 not found dan masih saja sama. Kenapa seperti ini? Karena kalian lihat ya, di sini dia mengakses 8081. 8081 itu adalah front end kita ya. Sedangkan back end kalau kita pergi ke Laravel ya. Oke, di sini saya buka terminal dan kita pergi ke paling atas. Oke, di sini adalah 8000 ya. Jadi beda untuk URL-nya. Nah, untuk konfigurasinya bagaimana biar dia ini di sisi front end bisa ngebaca broadcasting out? Tentunya karena kita menggunakan Laravel Sanctum ya, atau autentikasi melalui Sanctum. Karena juga di sini kita ingin mengautentikasinya ya, menggunakan broadcasting out tadi ya. Maka dari itu kita lihat dokumentasinya. Kalian ketikkan saja Laravel Sanctum di sini. Dan tepat di sini saya buka, kita bakalan mencari yang namanya broadcast seperti ini ya, enter. Dan di sini ada dijelaskan authorizing private broadcast channel ya, inilah yang kita inginkan. Saya klik dan kita lihat. Nah, dia pertama katanya kita harus copy paste ini tepat di dalam folder roots api.php. Jadi kita bakalan pergi ke front end dan kita bakalan ke api.php dan tepat di sini mungkin saya bakalan pastekan. Nah, kalau saya pastikan di sini apa yang bakalan terjadi dengan root list-nya, mungkin saya bakalan coba lagi root list minus C. Oke, kalian bisa lihat di sini ada API broadcasting out ya, yang inilah kita gunakan nantinya. Oke, kemudian apalagi yang disuruhnya kita lihat di bawah. Nah, kita kemudian katanya buat authorizer ya, when initializing Laravel Echo.
Jadi di sini ada authorizer, kita bakalan copy sampai ke bawah, karena yang di atas sini sebenarnya kita sudah ada di dalam main.js kita ya. Dan saya bakalan pergi ke front end tepatnya di main.js. Di sini kita bakalan bisa paste tepat di sini ya. Saya pastekan. Oke, Ctrl S, dan kita lihat di sini options-nya error karena kita tidak menggunakan. Bisa kalian hapus dan Ctrl S lagi. Kita cek lagi di browser kita apakah dia sudah berhasil atau belum. Oke, di sini saya bakalan inspect elemen dan pergi ke network. Saya bakalan refresh terlebih dahulu browser saya. Dan kita lihat, nah kalau kalian lihat di sini, untuk errornya sudah beda ya. Yang sebelumnya 404, sekarang 403. 403 ini kalau kalian tidak tahu, intinya dia belum authorize ya. Seperti itu ya. Dan URI-nya sudah found, tetapi dia belum authorize. Authorize itu simpelnya kayak gini. Kalau autentikasi, siapapun boleh masuk ke bank. Seperti itu ya misalnya ya. Jadi orang siapapun yang mau ke bank boleh masuk ke bank. Untuk authorize itu yang terjadi di dalamnya itu ya. Jadi siapa yang bisa melakukan apa. Intinya terletak pada kata bisa itu ya. Tidak semua orang bisa menggunakan komputer yang di dalam bank itu. Jadi seperti itu ya autorisasi ya. Jadi siapa bisa melakukan apa. Sedangkan untuk autentikasi ya ketika kita login ya. Dan di sini juga kita unauthorized karena kita belum ngehandle routingnya ya. Oke, di sini saya bakalan ngehandle routingnya karena kita sudah mendaftarkan yang namanya di sini tadi ya. Kalau kita lihat ini adalah broadcast routes dan path-nya itu ada channels.php. Kita pergi ke channels.php, tepat di sini kita bisa melihat di sini ya. Nah, disinilah kita mendaftarkan private channel kita. Karena yang pertama ini dia membutuhkan nama channel, maka kita masukkan nama channel kita. Kalau kalian lupa bisa pergi ke message created. Di sini nama channel kita ya message dot ya. Oke, saya kopikan pergi ke channel.php dan paste di sini. Tentunya ini kita ubah menjadi conversation ID biar lebih rapi kelihatannya. Conversation ID seperti ini ya. Sebenarnya ID juga bisa sebenarnya. Oke, di sini mungkin saya buat komen, saya bakalan return true saja, untuk simple saja ya. Oke, apakah seperti ini dia bakalan hilang yang 403 errornya tadi? Saya refresh di browser, dan bisa kita lihat di sini, yap, tidak ada error. Mungkin statusnya saya order seperti ini, yap, kalian lihat sendiri tidak ada error yang terjadi apapun di sini. Nah, sebenarnya kita sudah berhasil mempelajari private channel, tetapi pastinya tidak sesimpel ini ketika kita menggunakan private channel ya, untuk root-nya. Jadi kita bakalan buat siapa bisa mengakses siapa ya. Katakanlah user Paramita atau user syahputrawahyu61@gmail.com itu bisa mengakses semua conversation. Sedangkan user lainnya hanya bisa mengakses conversation dengan ID1 ya. Biar kita bisa mencegah user lain untuk mengintip apa yang terjadi di luar conversation yang punya dia sendiri ya. Oke, di sini saya bakalan contohkan langsung. Karena di sini saya buat if ya. User email sama dengan syahputrawahyu61@gmail.com. Mungkin saya inisialisasi terlebih dahulu untuk array di sini can access sama dengan array kosong, dan di sini saya bakalan buat can access sama dengan 1,2,3, 4 dan 5. Artinya user dengan email Syahputrawahyu ini dia bisa akses conversation ID 12345 ya. Else, kita buat else seperti ini, can access sama dengan 1. Jadi orang lain selain email ini, dia hanya bisa mengakses conversation yang ber-ID 1. Nah, di sini kita bakalan return in array seperti ini ya. Dan kita bakalan buat titik koma. Saya lihat dulu apa saja parameter yang dibutuhkan. Yang pertama adalah variabel, yang kedua adalah array. Oke, untuk variabelnya kita bakalan buat conversation ID, koma dibandingkan dengan array can access ya. Oke, Ctrl S, dan di sini saya bakalan coba lagi. Saya bakalan refresh di browser dan kita lihat apakah dia bakalan ada 403. Yap, dia bakalan ada 403 di sini, artinya unauthorized. Padahal saya sedang login sebagai Paramita di sini ya. Kenapa unauthorized? Di sini mungkin saya juga tidak tahu kenapa. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa tuliskan di kolom komentar bawah. Tetapi sebenarnya kita sudah berhasil mengauthorize di sini. Katakanlah di konsol, saya bakalan buat seperti yang sebelumnya ya. Oke, di sini saya punya contekannya. Oke, di sini window.echo channel pasti kita ganti menjadi private ya. Dia bakalan ngelisten dengan message.to ya, atau channel message.2. Oke, saya enter. Yap, dia bakalan bisa untuk yang Paramita. Tetapi kalau saya coba ke Sakanapi Tupulu, oke, mungkin saya bakalan refresh ya. Saya refresh dulu. Dan di sini saya bakalan
buat lagi window.echo private seperti ini ya. Dan message-nya adalah to pasti. Saya bakalan enter, apakah dia bakalan bisa? Yap, kalian lihat di sini 403 untuk Sakana 70, sedangkan yang di sini tadi dia berhasil saja. Kenapa? Karena kita sudah buat autorisasinya tepat di sini ya. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih.